Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adapun pelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu keutamaan berzikir dan berdoa. Ada yang tahu apa itu berzikir dan berdoa? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, berzikir secara bahasa berarti mengingat. Sedangkan menurut istilah yaitu mengingat dan menyebut nama Allah baik dengan lisan maupun dalam hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruni askurukum washkuruli wala ta'furun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Selanjutnya yaitu pengertian berdoa. Ada yang tahu apa itu berdoa? Tidak, Bu. Baik. Jadi berdoa secara bahasa berarti memohon sesuatu, sedangkan berdoa secara istilah yaitu memohon atau meminta kepada Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku pun akan perkenankan bagimu. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu baik menurut Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Sedangkan ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka Allah telah mempersiapkan yang terbaik dari apa yang kita minta. Selanjutnya yaitu manfaat berzikir dan berdoa. Yang pertama yaitu manfaat berzikir, yaitu mendapatkan ketentraman hati, menimbulkan kesabaran, mendapatkan kasih sayang dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu menimbulkan sikap berhati-hati. Nah, adapun manfaat berdoa, yang pertama yaitu akan terhindar dari sikap sombong, yang kedua akan terhindar dari sikap gampang putus asa dan gampang menyerah, yang ketiga hati dan pikiran akan terasa tenang, dan yang terakhir yaitu akan memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Ada yang tahu bagaimana cara berzikir dan berdoa? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, yang pertama yaitu cara berzikir. Mengucapkan zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Begitu pula dengan lafal, waktu, dan caranya. Tetapi, alangkah baiknya kalau kita berzikir di tempat yang suci. Dan adapun tata caranya yaitu yang pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk atau merasa bahwa diri kita itu hina di hadapan Allah. Yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada keagungan Allah, dan takut akan kemuliaan Allah. Yang ketiga, yaitu zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Nah, adapun cara berdoa, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tata cara. Yang pertama yaitu memulai berdoa dengan membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika berdoa dan memulai berdoa, serta mengusapkan kedua telapak tangan kepada wajah ketika selesai berdoa. Yang ketiga, meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada beberapa waktu yang Allah sarankan kepada kita untuk berdoa, yaitu yang pertama ketika waktu sepertiga malam atau waktu tengah malam. Yang kedua ketika imam di masjid sedang berkhutbah pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu pada saat waktu sholat 5 waktu atau saat kita sedang berpuasa, dan ketika kita minum air zam-zam. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian semua sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, mungkin inilah yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.